Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas kolaborasi dan e-bisnis global. Di sini kita akan mengungkapkan bagaimana perkembangan bisnis elektronik dalam skala nasional dan juga internasional atau global, serta bentuk kolaborasinya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan melihat dulu apa sebenarnya proses bisnis itu. Nah, proses bisnis ini melibatkan apa yang dilakukan per masing-masing departemen atau bagian. Jadi saya ambil contoh. Misalkan ada suatu perusahaan yang bergerak dalam produksi manufaktur dan dia itu barangnya berupa barangnya otomotif. Nah, misalkan pabrik mobil gitu ya, katakanlah. Nah, otomatis di dalam perusahaan itu punya departemen yang bisa memproduksi mobil. Dalam perusahaan itu punya departemen atau divisi yang bisa mengecek atau memeriksa kualitas dari mobil itu, apakah layak atau tidak. Kemudian di perusahaan itu punya divisi marketing untuk melakukan pemasaran, untuk melakukan penjualan kepada pelanggan. Nah, ini yang disebut dengan proses bisnis fungsional. Artinya, proses bisnis fungsional itu sama eratnya dengan proses bisnis. Proses bisnis itu nanti akan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan oleh masing-masing departemen atau divisi. Sedangkan bisnis fungsional itu adalah bisnis yang dilakukan per departemen ya. Jadi per bagian. Jadi saya ambil contoh di sini tadi ada area fungsional produksi dan manufaktur. Kalau manufaktur nanti ya karena ini pabriknya mobil, nanti ada bagian produksi. Produksinya ngapain? Nah, di sini ada perakitan produk ya. Jadi dia merancang produk. Ini yang termasuk dengan perakitan produk. Kemudian ada bagian QC ya, quality control. Ini melakukan pemeriksaan kualitas barang. Kemudian ada bagian akunting, dia juga bisa memproduksi tagihan bahan material. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian ada penjualan dan pemasaran. Nah, ini nanti fungsinya sebagai koneksinya langsung dengan pelanggan. Bagaimana dia mengidentifikasi pelanggan, kemudian membuat pelanggan tahu tentang produk-produk yang dijual melalui pameran, kemudian canvassing, ya. Kemudian si salesnya ini juga bisa menjual produk ya kepada pelanggan-pelanggannya. Kemudian ada finance dan accounting, ini juga sama punya proses bisnisnya, yaitu bisa membayar kreditor, bisa membuat laporan keuangan, kemudian sampai pada mengelola rekening kas. Baik. Nah, ini contoh proses bisnis ya yang dilakukan ketika ada pemesanan produk dari salah satu seorang pelanggan kepada perusahaan manufaktur tadi ya. Jadi contohnya ada seorang pelanggan ini untuk memesan satu unit mobil misalkan ya. Nah, langsung ketika si pelanggannya ini memesan mobil kepada salesnya, maka si salesnya ini akan membuat suatu order ya. Jadi namanya generic order, membuat suatu pesanan, semacam surat lah gitu ya, kayak semacam dokumen. Kemudian dia akan mengirimkan bukti pemesanannya kepada bagian akunting. Untuk apa? Nah, submit order ini kepada akunting ini fungsinya untuk mengecek status kredit sebelumnya. Jadi apakah si pelanggan ini punya tagihan sebelumnya atau apa tidak ya. Jadi kalau misalkan dia memang pelanggan baru, ya otomatis nanti kreditnya disetujui di sini ya. Kemudian setelah disetujui, invoice-nya akan dibuatkan, diterbitkan ya. Jadi invoice di sini artinya adalah tagihan yang harus dibayar ya, jumlah nominal yang harus dibayar oleh si pelanggan. Setelah si akunting mengenerate invoice dan menyetujui kreditnya, otomatis si akunting ini akan mengirimkan kepada bagian produksi untuk dilakukan perakitan produk ya, untuk memproduksi produk sehingga produknya itu siap diantarkan ke pada pelanggan.
Selanjutnya, setelah tadi kita membahas apa yang disebut dengan proses bisnis gitu ya, kita akan melihat sistem pemrosesan transaksi. Bagaimana sistem yang dilakukan ketika melakukan transaksi. Jadi kayak tadi misalkan si pelanggan yang memesan mobil itu hubungannya dengan sales, dengan akunting, kemudian bagian produksi. Nah, sekarang kita melihat dalam sistemnya apa yang dilakukan. Nah, di sini saya ambil contoh ketika ada sistem pemrosesan, itu sebetulnya apa yang dikelola, apa yang diolah dalam sistem komputer ya. Jadi karena ini sistem informasi, pasti akan berhubungan dengan komputer. Saya ambil contoh, di sini ada namanya sistem payroll. Ya, sistem payroll ini maksudnya sistem penggajian, sistem pembayaran remunerasi kepada karyawan-karyawannya. Jadi dimulai dari data si karyawannya, ya, kemudian ada database-nya, database karyawannya, kemudian ada laporannya kepada manajemen, kemudian juga ada laporan kepada pihak pemerintah misalkan. Nah, kemudian ada ada quality controlnya juga di sini. Nah, nanti ketika si karyawan akan mendapatkan gaji, itu semuanya diproses melalui sistem komputer di sini. Nanti dimulai dari ada data-data karyawan yang disebut dengan database karyawan. Kemudian nanti si bagian pembayaran ini nanti tidak langsung begitu saja membayarkan kepada karyawannya, tapi dia akan mengecek apakah karyawan ini ada dalam basis datanya atau tidak. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan pembayaran. Nanti di sini ada ketentuan-ketentuannya. Nanti setiap karyawan itu punya atribut ya, misalkan nama karyawan, kemudian alamat karyawan, kemudian jumlah tanggungan ya, kemudian gaji kotornya berapa, kemudian potongan pajaknya berapa, dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan dalam sistem pemrosesan transaksi. Baik. Bagaimana sistem informasi manajemen terlibat dalam sistem pemrosesan transaksi? Nah, di sini sudah kita lihat melibatkan kolaborasi ya. Nah, jadi di sini ada transaction processing system, kemudian di sini ada manajemen informasi system ya. Jadi ada dua bagian yang terlibat. Jadi ketika ada misalkan pemesanan, jadi namanya order file ya. Ini nanti akan diproses melalui sistem pemrosesan order ya. Kemudian nanti ke dalam MIS-nya nanti akan didata dan direkam sebagai data penjualan ya. Data penjualan dalam SIM-nya si sales. Nah, karena tadi sudah ada pemesanan, lalu ada tadi pembuatan atau perakitan mobil ya dilakukan oleh bagian produksi, ini juga sama saja, nanti datanya juga disimpan ya ke dalam file produksi. Selanjutnya nanti data ini akan disatukan, dikolaborasikan, diintegrasikan dengan SIM khususnya dalam data-data produk, termasuk juga biaya-biaya perakitan produknya. Kemudian juga data-data perubahan produk apabila ada permintaan dari si pelanggannya. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga ada bagian akunting yang di sini dia fungsinya tadi memberikan tagihan, mengenerate tagihan kepada pelanggan, yang juga datanya disimpan dalam sistem komputer. Nanti bentuknya accounting files. Nah, selanjutnya nanti file-file ini akan dimasukkan ke dalam MIS-nya file accounting. Nah, sehingga semuanya dalam bentuk kolaborasi dalam antar bagian. Ya, bagian sales, kemudian bagian produksi, dan juga bagian accounting. Nah, sehingga ini akan masuk ke dalam MIS, ya, akan semuanya dikumpulkan dalam MIS. Dari MIS sendiri akan membuat suatu laporan, dan bisa laporan itu ditampilkan ya, disajikan kepada
si manajernya atau pimpinan dari perusahaan itu. Baik, ini ada contoh laporan SIM ya. Untuk laporan SIM, Sistem Informasi Manajemen, contoh dari penjualan produk. Ini contoh saja. Misalkan tadi ada kode produknya berapa, kemudian ini nama produknya, ini nama salesnya, kemudian ini pendapatan si salesnya, kemudian ini perencanaan pendapatannya, kemudian aktualnya ini berapa. Ya, ini contoh dari laporan. Kemudian sistem menghubungkan sistem perusahaan. Ada yang namanya enterprise application, kemudian enterprise system, ada supply chain management system. Jadi kalau enterprise application ini artinya sistem yang bisa menjangkau semua bisnis fungsional, artinya antar departemen. Kalau misalkan enterprise system, ini fungsinya menyatukan semua proses yang ada dalam manufaktur tadi ya, disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh si SIM ya. Nah, kalau misalkan ada supply chain management, ini sebenarnya bentuk kolaborasinya di sini ya, sudah mulai. Jadi membantu pengelolaan perusahaan dengan pemasok ya, berbagi informasi produk dan juga transaksi. Artinya si perusahaan itu tidak hanya bisa mendapatkan barangnya itu secara lokal, tapi juga bisa kerjasama dengan perusahaan lain ya. Ini disebut dengan kolaborasi. Artinya kolaborasi itu ada dua, satunya kolaborasi internal antar bagian di dalamnya, juga kolaborasi eksternal ya dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, di sini kita lihat lagi arsitekturnya dari sisi ada enterprise application, enterprise system. Nah, ini contoh-contoh bentuk arsitekturnya seperti ini kira-kira ya. Nah, ya ini ya contoh. Nah, pernahkah Anda mendengar ada kata e-business, e-commerce, dan e-government? Nah, jadi e-business itu pengetahuan tentang penggunaan teknologi internet dan menjalankan proses bisnis utama di perusahaan dan mencakup aktivitas internal manajemen. Jadi nanti setiap perusahaan itu punya aplikasi. Contoh kalau kalian misalkan belanja di suatu supermarket, nah situ nanti ada aplikasinya. Nah, aplikasinya itu yang disebut dengan konsep proses e-business ya. Jadi bisnis secara elektronik dengan bantuan aplikasi. Kalau e-commerce ini lain lagi ya. Kalau e-commerce ini sudah mencakup seluruhnya, mulai dari periklanan, kemudian ada pembeliannya juga, kemudian pengiriman barang, sampai juga ada pembayarannya. Nah, ini contoh e-commerce. Kalau e-commerce ini sebenarnya masih masuk dalam e-business ya, bagian dari e-business. Selanjutnya ada e-government. Kalau e-government ini sebenarnya punya pemerintah ya. Bagaimana pemerintah menyajikan informasi kepada pihak publik ya, contohnya layanan-layanan kependudukan ya, misalkan di Dukcapil, kemudian layanan pajak, kemudian layanan kesehatan dan sebagainya. Ini contohnya adalah e-government ya. Apa itu kolaborasi dan bisnis sosial? Kolaborasi tadi apa? Saling bekerja sama ya untuk mencapai tujuan bersama. Ini contoh yang dilakukan oleh kolaborasi tadi dalam memproduksi mobil ya. Kan tidak mungkin perusahaan itu punya karet, ya kan? Walaupun dia cuma punya besi untuk merakit mobil, tapi dia tidak punya karet untuk memproduksi bannya. Otomatis bannya itu didapatkan dari perusahaan lain. Contoh ya. Nah, kemudian bisnis sosial. Kalau bisnis sosial ini sudah melibatkan namanya itu aplikasi jejaring ya, jejaring sosial. Jadi fungsinya ini untuk memperluas pangsa pasarnya, mencari pelanggan dengan cara memasarkan produk ya. Jadi supaya orang tuh lebih tahu, bisa banyak tahu tentang produk-produk yang ditawarkan. Ya. Nah, ini contoh dari aplikasi bisnis sosial ya. Jadi ada namanya social network ya. Ini biasanya kayak Facebook, kayak Twitter. Nah, ini bisa terhubung melalui profil pribadi dan juga bisnisnya. Nanti kalau orang melihat Facebook misalkan
Dia akan melihat profil si perusahaan itu, mulai dari pencapaian prestasinya, kemudian jumlah pelanggannya, kemudian reputasinya. Nah, jadi nanti orang bisa melihat si perusahaan itu bagaimana ya. Nah, tapi mohon diingat bahwa ya, tidak semua yang ada di aplikasi jejaring sosial ini bisa dipercaya kalau misalkan dia tidak ada situs resminya. Kalau tidak ada situs resminya, lebih baik jangan dipercaya ya. Tapi kalau sudah punya situs resmi, otomatis dia akan punya aplikasi jejaring sosialnya. Kemudian ada crowdsourcing, kemudian ada shared workspaces ya. Kemudian ada blog dan wikis. Nah, ini bentuk-bentuk contoh dengan blog ya. Ada Blogger, kemudian ada WordPress. Nah, ini bisa saja si salesnya ini membuat suatu blog ya, membuat deskripsi tentang produk bisa ya. Tapi kebanyakan orang tuh males banyak membaca blog ya, lebih baik dengan brosur ya, seperti itu. Kemudian ada social commerce. Nah, ini juga sama dengan social network sebetulnya. Kemudian ada file sharing, ada social marketing ya. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya, di sini adalah matriks kolaborasi waktu, tempat, dan alat sosial ya. Jadi nanti ada waktu, ada tempat, dan juga alat sosialnya. Nanti bisa dilihat di sini ada same place ya, tempat yang sama ya, dengan waktu yang sama. Kemudian ada tempat yang sama tapi waktunya berbeda. Ya, ini waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. Kemudian waktu yang berbeda dan tempat yang sama. Kemudian di sini waktu yang sama dengan tempat yang berbeda. Kemudian waktu yang berbeda dengan tempat yang berbeda. Jadi misalkan gini, kalau waktu yang sama dan tempat yang sama, ini contohnya ketika ada interaksi tatap muka ya. Kemudian kalau yang waktunya berbeda ini contohnya misalkan ada tugas keberlanjutan ya. Jadi kayak semacam proyek ya. Jadi mereka tidak ketemu langsung tapi mereka bisa jarak jauh. Kemudian different place ya, tempat yang berbeda dan waktu yang sama. Ini sebenarnya juga sama dengan yang different time tadi ya, tapi ini benar-benar udah jauh semua ya, tempatnya udah berbeda, kemudian waktunya tidak berbarengan. Nah, ini sudah menggunakan virtual mesin ya, sudah menggunakan bantuan teknologi internet yang sistemnya sudah multi user. Nah, apalagi dengan yang ini sudah lebih kepada arahnya jarak jauh ya, mulai dari komunikasinya. Mereka tidak akan mungkin dengan tempat yang sama, apalagi dengan waktu yang sama ya. Komunikasinya sudah menggunakan mobile, kemudian sudah menggunakan email, kemudian conferencing dan sebagainya. Ya, ini contoh matrik kolaborasi. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menurut Anda bentuk kolaborasi dalam usaha jual beli online, terutama dalam menumbuhkan perekonomian negara? Nah, jadi nanti jawabannya bisa ditulis pada komentar di bawah ini dengan menuliskan NIM dan nama serta jawaban Anda secara singkat ya, tidak usah panjang-panjang tapi singkat saja. Ya, baik, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.